Sudah berlangsung 11 bulan lamanya peperangan antara Hamas dan Israel. Hari ini peperangan semakin luas dan memprihatinkan. Dan sekitar 1 tahun yang lalu, ada seorang perwira Israel mengatakan akan memusnahkan Gaza dengan nuklir. Kemudian banyak media-media di Indonesia memberitakan bahwa itu adalah salah satu strategi terakhir Israel untuk menguasai Gaza. Tetapi sebenarnya, jika kita balik ke masa lalu, tentang seorang nabi bernama Samson yang berhasil membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang menindas dia, ini bisa menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi Palestina, tetapi juga kepada negara-negara lain yang mendukung, bahkan dunia pun juga akan terancam. Karena kondisinya antara Israel dan Samson sama-sama terdesak. Hal ini disebut sebagai Samson opsi atau strategi Samson. Apa karena hal inilah negara seperti Amerika begitu setia mendukung agresi militer Israel ke Palestina? Apakah ini tercium sebuah konspirasi? Mari kita simak pembahasan kali ini. Dalam Islam, kisah tentang Nabi Samson ditulis dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali dan Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Nabi Samson atau Simson dalam bahasa Ibrani merupakan salah seorang nabi dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Ghazi alaihi salam. Beliau adalah orang yang memiliki kekuatan super luar biasa dan tidak terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Sam'un yang bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar, serta merobohkan istana. Mungkin kekuatannya sama seperti Hercules dalam kisah Yunani. Nabi Sam'un berasal dari Palestina, tepatnya Gaza. Beliau diutus untuk berdakwah bagi kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Sam'un memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama liha zamal. Konon ceritanya, hanya dengan pedang tersebut, Nabi Sam'un sudah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Sam'un haus, pedang itu dapat mengeluarkan air, dan ketika beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu aliran paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda saja. Kemudian diutuslah Nabi Sam'un untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut la ilaha illallah. Namun karena begitu sesatnya Bani Israel, sampai Nabi Sam'un tidak bisa memiliki pengikut sama sekali. Hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi Sam'un terus menentang penguasa zalim pada waktu itu yang bernama Raja Israel. Nabi Sam'un selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya, hingga akhirnya Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Sang raja lalu mengadakan sebuah sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Sam'un ke istana, maka dia akan diberikan imbalan emas dan permata yang banyak. Raja dengan liciknya kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Sam'un. Raja bertanya, "Wahai istri Sam'un, apakah kamu mencintai suamimu?" "Tentu saja, Raja. Kamu tahu, jika suamimu membuat kita semua ketakutan." "Tentu saya juga tahu itu, Raja. Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Jika kamu berhasil, kamu akan kuberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Sam'un pun menyanggupi dan berkata, "Baik Raja, saya siap." Kemudian raja memberikan tali untuk mengikat tubuh Nabi Sam'un. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Sam'un yang sedang sholat. Namun karena terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya ketika Nabi Sam'un sedang tidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Sam'un lantas terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab,
Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu." Kemudian tanpa kesulitan tali itu diputus oleh Nabi Sam'un dan terlepas dengan mudah dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun menemui hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Sam'un kepada sang istri, beliau kemudian menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah." Nabi Sam'un memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya, sang istri pun mengikat tubuh Nabi Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tidak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel, kemudian dibawalah tubuh Nabi Sam'un ke istana. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Kedua matanya dicungkil, telinga, kaki, dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Sam'un kemudian bertanya, "Apa yang engkau inginkan, wahai Nabi Allah?" Nabi Sam'un menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun, termasuk istri saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Seketika itu juga kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat, sang Raja Israel, bahkan istrinya sendiri. Hanya Nabi Sam'un saja yang hidup di reruntuhan itu. Kemudian dikembalikan kedua kaki, tangan, telinga, dan mata beliau. Nabi Sam'un kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Nabi Sam'un telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus. Dalam Alkitab, Nabi Sam'un dikenal dengan sebutan Simson atau Samson. Dia merupakan salah satu hakim Israel terbesar, seorang pemimpin tertinggi dalam bidang politik, militer, dan pemerintahan. Dia hidup setelah era Nabi Musa dan Yosua. Kelahiran Samson terjadi pada masa kekuasaan orang Palestina, di mana saat itu kezaliman raja sungguh semena-mena. Olehnya Tuhan pun menakdirkan seorang pasangan soleh, Manoah, dan istrinya. Kedua pasangan itu kelak yang melahirkan Samson. Tidak lama kemudian, istri Manoah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia diberi nama Samson. Bahasa Ibraninya Simshen, yang berarti dari kata Shamsen atau matahari. Samson diberi Tuhan kekuatan fisik luar biasa yang membedakan dengan para hakim Israel sebelumnya. Kekuatan pertama Samson terlihat tatkala berhasil membunuh seekor singa tanpa alat di tangannya. Di Alkitab, kekuatan fisik Samson juga diriwayatkan dalam berbagai situasi, di antaranya membunuh 1000 orang Palestina dengan menggunakan rahang keledai. Dia diriwayatkan juga pernah mencabut dan mengangkat tiang pintu gerbang kota Gaza serta membawanya ke atas gunung. Dalam Alkitab, Samson merajut kasih dengan Delila. Delila berasal dari bangsa Palestina. Raja-raja yang mendengar kabar asmara Samson akhirnya membujuk Delila. Raja menawarkan hadiah besar kepada Delila jika mampu membujuk Samson agar mengatakan di mana sumber kekuatannya. 2 kali Delila merayu Samson namun menolak. Hingga pada suatu momen, Samson pun terpedaya dan membeberkan rahasia kekuatannya kepada Delila. Samson berkata, dirinya merupakan seorang nazir Tuhan dan kekuatannya terletak pada rambutnya. Maka Delila pun menyuruh orang untuk mencukur rambut Samson ketika tidur di pangkuannya. "Saya sanggup menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang saya dapatkan dari Allah." Ketika Samson sudah ditangkap, dia menjadi bahan lelucon dan ditempatkan di sebuah pertunjukan yang mempermalukan dirinya. Kemudian Samson minta izin pada penjaga untuk bersandar pada satu pilar kuil dengan maksud ingin merobohkannya. Jadi dengan kekuatan yang sangat besar, dia dorong pilar itu menjauh satu sama lain. Akhirnya kuil itu runtuh membunuh dirinya tertimpa bangunan. Di satu sisi dia juga telah membunuh ribuan orang yang menjadi musuhnya.
Meskipun ada perbedaan yang sangat mencolok dari dua kisah antara versi Islam dan apa yang ada di Alkitab, kita hanya akan berfokus kepada mengapa ada istilah pola Samson atau strategi Samson. Kita bisa menyamakan kondisi Nabi Syamun atau Samson ketika terzolimi oleh kaumnya. Dalam kondisi terdesak dan teraniaya, dia merobohkan tiang istana dengan tenaganya, yang sedikit demi sedikit telah pulih. Akhirnya raja yang zalim itu tewas beserta para pengikutnya, termasuk Samson sendiri. Berbeda dengan versi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Syamun yang disebut Samson dalam Alkitab, hanya dia sendiri yang hidup dan selamat dalam kejadian itu. Kisah Samson diadaptasi oleh Israel sendiri dalam strategi militernya. Dia akan menghancurkan siapa saja, termasuk dirinya sendiri. Tidak akan ada kata menyerah bagi Israel. Lebih baik mati daripada tunduk pada entitas yang zalim. Kira-kira begitulah narasi besarnya, dan pola Samson sudah diadaptasi Israel sejak tahun 1960-an. Kembali kepada narasi awal tadi, bahwa perwira Israel telah menyebut senjata nuklir. Besar kemungkinan akan terjadi kehancuran dunia yang akan dilakukan oleh Israel dengan menggunakan senjata nuklir yang disembunyikan oleh mereka. Dan senjata nuklir menjadi opsi terakhir yang akan diambil, karena selain senjata itu, Israel juga menguasai sektor ekonomi dan juga pengusaha-pengusaha Yahudi yang dominan. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mengetahui seberapa kuat nuklir Israel dan seberapa nekatnya mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jangan pernah ganggu Israel karena mereka seperti anjing gila. Sekali gigit orang kena rabies, dan orang itu akan mati bahkan ketika anjingnya itu mati. Jadi strategi Samson adalah ancaman yang sangat serius, sehingga setiap Israel terlibat dalam peperangan dan sebagainya, ada yang lebih dari satu motif bagi negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, untuk ikut campur di dalamnya. Karena ini bisa saja menyebabkan perang nuklir dan penghancuran terhadap dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa tonton video lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.